Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Farida dengan NPM 2190 1032097 dari Agribisnis 5C akan menjelaskan tentang manajemen produksi dan operasi dari komoditas jagung atau Zeamais di bagian hulu, di mana diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi dan operasi yang diampu oleh Ibu Dr. Dwi Susilowati SPMT. Pada video kali ini tentang manajemen produksi dan operasi jagung di bagian hulu akan dibahas terkait dengan pendahuluannya, gambaran umum daerah, selanjutnya proses produksi, syarat tumbuh jagung, sarana dan prasarana yang digunakan, lalu saluran pemasaran dan juga SDM atau tenaga kerjanya, serta kendala dan juga strategi apa yang akan diberikan. Untuk pembahasan pertama yang akan dibahas adalah pendahuluan. Jagung atau dalam bahasa ilmiahnya yang lebih dikenal dengan sebutan Zeamais adalah tanaman serealia yang tergolong tanaman rumput-rumputan. Tanaman ini banyak mengandung karbohidrat sehingga jagung termasuk salah satu sumber makanan pokok di Indonesia setelah padi. Mengingat jagung banyak diminati oleh masyarakat dan juga menjadi salah satu sumber makanan pokok, maka peningkatan produksi jagung dapat ditempuh antara lain dengan penggunaan varietas yang memiliki produktivitas tinggi. Salah satunya adalah dengan penggunaan benih jagung hibrida. Karena produktivitas dari jagung hibrida berkisar antara 10-13 ton per hektar, lebih tinggi daripada variabel lokal yang hanya kurang dari 3 ton per hektar. Selanjutnya adalah gambaran umum daerah. Dalam menyelesaikan tugas kali ini, yang menjadi objek penelitian adalah salah satu daerah yang berada di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb adalah salah satu sentra produksi pangan yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Desa Payudan-Nangger merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gulug-Gulug, Kabupaten Sumeneb. Desa Payudan-Nangger memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensinya adalah tanaman jagung. Sehingga banyak masyarakat di daerah Sumeneb membudidayakan jagung. Dan mengingat bahwa mayoritas masyarakat di desa tersebut mata pencahariannya adalah petani. Masyarakat desa Payudan-Nangger khususnya memiliki ciri khas dalam mengkonsumsi karbohidrat sehari-hari, yaitu dengan memadukan beras dan jagung. Seperti desa lainnya di Sumeneb pada umumnya, sebagian besar daerah Payudan-Nangger adalah wilayah kering dan pegunungan. Kondisi geografis seperti itulah menjadikan potensi hasil-hasil pertanian yang dapat dikembangkan adalah produk-produk tegalan seperti jagung. Proses produksi jagung. Jadi untuk berbudidaya jagung, petani harus memenuhi beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang terdiri dari pertama, penyiapan dan pengolahan lahan, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan tanaman, setelah itu penyiangan dan pembumbunan, pengendalian hama, dilanjutkan dengan pemberian air, pencabutan bunga jantan, lalu seleksi tanaman atau rogging, lalu dilakukan pemanenan, dan setelah itu dilakukan pengeringan, lanjut ke processing benih, sortasi benih jagung, dan yang terakhir pengemasan benih. Untuk lebih jelasnya, proses produksi dari budidaya jagung akan dijelaskan pada video setelah ini. Proses budidaya jagung diawali dengan menyiapkan lahan dan mengolah lahan. Jadi lahan yang akan digunakan dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Pengolahan tanah ini dilakukan dengan menggunakan bajak yang diikuti dengan setir atau garu sampai tanah tidak terbongkah-bongkah dan rata. Pengolahan dan penyiapan lahan ini penting agar jagung tidak mengalami hama ataupun penyakit. Dan buatlah bedengan apabila ditanam pada musim penghujan agar air hujan tidak menggunang. Setelah itu langkah yang kedua adalah menyiapkan benih jagung. Nah, setelah lahan diolah, disiapkan benihnya. Benih yang digunakan adalah benih jagung hibrida unggulan. Hal ini karena benih tersebut biasanya telah melalui proses pelapisan anti jamur atau fungisida. Dalam jagung hibrida dikenal ada dua induk, yakni induk tanaman jantan dan induk tanaman betina. Dalam memproduksi jagung hibrida, kebutuhan benih untuk tanaman induk jantan sekitar 1/4 dan induk betina sekitar 3/4 dari kebutuhan total benih tergantung dengan varietasnya. Setelah disiapkan lahannya dan juga benihnya, maka lanjut ke proses penanaman. Untuk proses penanaman, buat lubang sedalam 5 cm dengan jarak 25 cm untuk tanam 2 biji per lubang, atau jarak 15 cm untuk 1 biji 1 lubang.
Lalu masukkan benih ke dalam lubang dan timbun tipis dengan bokasi. Kemudian lakukan pengairan bila ditanam di musim kemarau. Induk tanaman jantan pada umumnya mempunyai umur berbunga lebih lebat dibandingkan dengan induk tanaman betina. Oleh karena itu, agar terjadi pembungaan secara bersamaan, maka induk tanaman jantan ditanam terlebih dahulu dengan waktu yang berkisar antara 0 sampai 5 hari. Baru setelah itu ditanam induk betinanya. Setelah dilakukan penanaman, maka penting untuk dilakukan proses pemeliharaan tanaman. Jadi setelah 3-5 hari dari benih ditanam, maka biasanya benih sudah muncul dan menjadi tanaman kecil. Nah, pemeliharaan tanaman di sini berupa pemupukan. Jadi, pemupukan diberikan sebanyak 2-3 kali. Pemupukan pertama dilakukan ketika tanaman jagung berumur 15 HST. Setelah itu untuk pemupukan kedua dilakukan ketika jagung sudah berumur 35 HST. Setelah itu untuk pemupukan yang ketiga atau pemupukan terakhir dilakukan pada saat jagung berumur 50 HST. Dan cara pemupukannya dengan disebar lalu ditimbun dengan tanah. Kemudian dilakukan pengairan. Setelah itu dilakukan proses penyiangan dan pembumbunan. Pembumbunan dan penyiangan dilakukan bersamaan pada waktu pemupukan atau dapat dilakukan saat tanaman berumur 15-20 hari setelah tanam. Dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul yang sekaligus menjadi saluran irigasi untuk pendistribusian air ke tanaman. Dan penyiangan kedua dilakukan sesuai kondisi gulma di lapangan. Pada umumnya dilakukan setelah sesaat pemupukan kedua. Untuk proses budidaya yang keenam dilakukan pengendalian hama. Hama yang sering menyerang tanaman jagung biasanya seperti lalat, bibit, ulat tanah, ulat gerayak, ulat penggere polong, dan pengendaliannya ini biasanya disemprotkan dengan insektisida melalui bulldog ataupun spontan. Untuk ulat tanah taburi dengan Rigen. Penyakit yang menyerang tanaman ini biasanya seperti bulai, bericak dan hawar daun, busuk pelepah, busuk batang. Pengendaliannya bisa disemprot dengan fungisida mancozeb, metalaxyl atau karbio. Proses budidaya jagung yang perlu dilakukan juga adalah pemberian air. Pemberian air ini dilakukan apabila tanaman jagung sudah menunjukkan gejala kekurangan air, yaitu daun sudah mulai menguning. Pencabutan bunga jantan. Pencabutan bunga jantan dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi penyerbukan sendiri dan dilakukan sebelum malai jantan keluar. Pencabutannya dapat dilakukan dengan menggunakan tangan dan hendaknya dilakukan pada pagi hari. Pada proses budidaya jagung juga perlu dilakukan seleksi tanaman, di mana seleksi tanamannya dilakukan sebanyak 4 kali, yakni seleksi tanaman pertama ketika jagung sudah berumur 7-15 HST, seleksi kedua ketika jagung sudah 32-35 HST, seleksi ketiga ketika jagung sudah 45-52 HST, dan seleksi yang terakhir ketika sudah seleksi tongkol. Proses selanjutnya adalah pemanenan jagung. Jadi panen jagung ini dapat dilakukan ketika jagung sudah masak fisiologis atau kelobot sudah mengering, berwarna kecoklatan, yaitu biji telah mengeras dan pangkal biji telah mulai membentuk black layer minimal 50% pada setiap barisan biji. Pada saat itu biasanya kadar air biji telah mencapai kurang dari 30%. Setelah selesai proses pemanenan jagung, maka lanjut ke proses selanjutnya, yakni proses pasca panen. Di mana pada proses pasca panen di sini juga terdapat beberapa tahapan. Ada pengeringan, jadi semua tongkol yang telah diseleksi pertanaman di lapangan panen kemudian dijemur di lantai kering dengan menggunakan alas karung atau semacamnya sambil dilakukan seleksi tongkol. Jadi, tongkol yang memenuhi kriteria diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai benih. Nah, biasanya penjemuran di sini dilakukan sampai kadar air biji mencapai 16%. Setelah dilakukan penjemuran, dilakukanlah prosesing benih. Selanjutnya, benih tersebut dipipil dengan mesin pemipil menggunakan kecepatan sedang agar biji tidak pecah atau retak. Setelah itu dilakukan sortasi benih. Jadi, sortasi benih atau biji ini dilakukan menggunakan ayakan yang ukurannya disesuaikan dengan besaran ukuran jagung dari setiap varietas. Biji-biji yang terpilih sebagai benih biasanya dijemur kembali sampai kadar air sudah mencapai 9-10%. Setelah itu, proses yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan dilakukan dalam karung plastik yang tebal. Karung plastik yang digunakan tidak tembus cahaya dan berwarna putih. Selanjutnya adalah syarat tumbuh dari jagung. Jadi penanaman jagung ini membutuhkan lingkungan tumbuh yang sesuai.
Artinya, syarat tunggu di sini harus dipenuhi oleh setiap petani yang akan berbudidaya jagung agar nanti hasil dari produknya mempunyai kualitas yang bagus. Adapun syarat tumbuhnya yang pertama, tanah harus bertekstur ringan atau sedang. Kedua, tersedia air yang cukup selama pertumbuhan. Ketiga, lahan jagung tidak tergenang air. 4. Curah hujan sekitar 807 sampai 1200 mm per tahunnya. 5. Kelembapan yang optimal antara 62,47 sampai 74,34%. Untuk suhu optimalnya antara 21 sampai 34 derajat Celcius, sedangkan untuk tanahnya harus dengan pH 5,6 sampai 7,5 yang termasuk ke dalam pH netral. Dan yang terakhir untuk syarat tumbuhnya adalah ketinggian tempat untuk berbudidaya jagung dari 1000 sampai 1800 mdpl. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dalam melakukan budidaya jagung, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang digunakan di daerah Payudan Nangger pada khususnya, rata-rata terdiri dari tenaga kerja penyiapan lahan sebanyak 2 orang dengan upah 80.000 per tenaga kerja. Pada proses penanaman terdapat 5 orang dengan upah 40.000 per tenaga kerja. Pada proses pemanenan ada 5 orang juga dengan upah 40.000 per tenaga kerja. Pada proses pengairan ada 2 orang dengan upah 50.000 per tenaga kerja. Dan untuk proses budidaya lainnya, tenaga kerjanya berasal dari dalam keluarga karena tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak atau tenaga kerja yang banyak. Dan upah tenaga kerja tersebut dibayar harian per 6 jam. Berikut adalah teknologi pertanian dan sarana prasarana yang digunakan dalam membudidayakan jagung. Yang pertama ada pupuk, kedua ada pestisida, ketiga ada benih, 4 traktor, 5 tempat pengeringan benih, 6 alat pemipil, 7 alat pembersih benih, 8 alat pemisah benih, 9 alat pengukur kadar air, 10 timbangan, 11 alat atau mesin penjahit karung, 12 cangkul, 13 bedengan apabila diperlukan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang saluran pemasaran. Jadi dalam memasarkan produk hasil budidayanya yakni jagung, rata-rata para petani yang berada di Desa Payudan Nangger pada khususnya menggunakan 3 saluran. Yang pertama saluran nol. Pada saluran nol di sini petani tidak membutuhkan perantara untuk mendistribusikan produk hasil jagungnya. Jadi dari petani langsung didistribusikan ke konsumen atau langsung dijual ke konsumen dengan cara konsumen mendatangi langsung ke rumah petani ataupun petani menawarkan ke konsumen. Selanjutnya untuk saluran yang kedua adalah saluran pertama, artinya pada saluran pertama di sini petani membutuhkan perantara, yakni petani mendistribusikan terlebih dahulu ke pabrik, setelah itu dari pabrik dijual langsung ke konsumen. Untuk saluran yang ketiga, yakni saluran 2, di sini petani membutuhkan 2 perantara, yakni dari petani mendistribusikan terlebih dahulu ke pedagang pengumpul yang datang secara langsung ke tempat petani, untuk selanjutnya didistribusikan ke pabrik. Nah, dari pabrik baru bisa didistribusikan atau bisa dijual langsung ke konsumen. Pembahasan yang terakhir adalah kendala dan strategi pengembangan. Untuk yang pertama, kendala yang sering dialami oleh para petani yang berada di Payudan Nangger adalah 1. Modal yang terbatas, 2. Petani belum mengetahui cara budidaya jagung yang mempunyai kualitas bagus. Mengingat di Desa Payudan Nangger, kelompok taninya tidak aktif, dan hanya sebagian saja petani yang bisa membudidayakan jagung dengan bagus. 3. Lahan yang sempit dan kadang cuma sebagai petani penggarap. Selanjutnya, untuk solusi atau strategi pengembangan yang dapat diberikan adalah 1. Memperluas lahan budidaya atau memanfaatkan lahan yang ada dengan meningkatkan kualitas jagungnya. Kedua, memperbaiki manajemen biaya usaha tani agar semua modalnya bisa terpenuhi. 3. Membangkitkan hum industri jagung. 4. Membangun kelompok tani agar 3. Membangkitkan hum industri jagung. 4. Membangun atau mengaktifkan kembali kelompok tani yang berada di Desa Payudan Nangger agar berbagai informasi mengenai usaha tani jagung dapat diterima oleh petani
dan petani dapat mengetahui cara membudidayakan jagung yang baik. Selanjutnya, solusi yang terakhir adalah membentuk lembaga-lembaga atau memperkuat peran pemerintah setempat untuk mendukung usaha tani jagung dan juga mendukung kelompok taninya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.